Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Retno Winarsi dari kelas Akuntansi Keuangan Reguler tahun 2020 dengan NPM 203110009 dari Politeknik Dharma Patria Kebumen. Video presentasi ini dibuat dalam rangka memenuhi ujian akhir semester 2 mata kuliah Manajemen Pelayanan Prima dengan dosen pengampu Ibu Titi Haryanti SE MSI. Di sini saya akan menjelaskan mengenai implementasi pelayanan prima serta pelaksanaan pelayanan prima berdasarkan konsep sikap, perhatian, dan tindakan. Sebelum membahas hal tersebut, kita harus mengetahui apakah yang dimaksud dengan pelayanan prima. Pelayanan prima adalah upaya sebuah instansi atau organisasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan. Tujuan dari pelayanan ini hanyalah satu, yaitu membuat pelanggan menjadi puas sehingga dapat meningkatkan aspek lainnya seperti penjualan, profit, dan lain-lain. Implementasi pelayanan prima. Implementasi pelayanan prima atau service excellence merupakan sebuah penyediaan sarana kepedulian oleh perusahaan terhadap para pelanggan dengan berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan berdasarkan standar dan prosedur pelayanan untuk mewujudkan kepercayaan pelanggan agar mereka selalu puas, sehingga mewujudkan pelanggan yang memiliki loyalitas tinggi. Sedangkan kepuasan pelanggan merupakan sesuatu yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan, sehingga dengan memberikan pelayanan yang baik, maka akan menciptakan hubungan yang baik. Karena antara pelayanan dengan kepuasan pelanggan adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan yang harus diperhatikan dalam dunia bisnis. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan pelayanan prima. Dalam menjalankan suatu aktivitas, adanya pelaksanaan yang terarah mampu memberikan dampak positif untuk berjalannya suatu kegiatan. Persiapan pelaksanaan diharapkan mampu memberikan pengarahan untuk nantinya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan merupakan tindakan menggerakkan seseorang atau anggota kelompok untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan arahan manajerial. Karakteristik melayani dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, sifatnya tidak bisa diraba, berlawanan sifatnya dengan produk jadi yang berwujud. Yang kedua, merupakan tindakan nyata. Yang ketiga, kegiatan produksi dan konsumsi tidak dapat dipisahkan secara nyata. Pelayanan prima berdasarkan konsep sikap. Yang pertama, pelayanan dengan penampilan serasi. Dengan penampilan serasi, maka penampilan seseorang bisa terlihat menarik, disegani, dipercaya, dan dihormati. Disadari atau tidak, kepribadian seseorang pun bisa dinilai secara langsung dari cara berpenampilan. Faktanya, seseorang yang berkepribadian baik cenderung peduli dengan penampilan serasi. Yang kedua, pelayanan dengan pikiran positif. Dengan selalu berpikiran positif, permasalahan bisa diatasi secara bijak. Tidak beda halnya dengan melayani pelanggan. Pelayanan dengan pikiran positif yaitu dengan melayani dengan terhormat, melayani dengan menghindari sikap acuh tak acuh, serta menghindari cari tahu ataupun memanfaatkan kelemahan dari pelanggan. Yang ketiga, pelayanan dengan sikap menghargai. Sikap saling menghargai bisa terlihat dari tutur kata yang baik, ekspresi wajah sopan, sikap ramah, dan bersahabat. Beberapa prinsip yang mesti diperhatikan perusahaan dalam melayani pelanggan dengan sikap menghargai diantaranya, melayani pelanggan dengan tutur bahasa yang baik, mendengar setiap permintaan pelanggan, serta tidak membedakan status sosial atau latar belakang.
Selanjutnya, pelayanan prima berdasarkan konsep perhatian. Yang pertama, mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan. Konsep perhatian mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan dalam pelayanan prima meliputi: yang pertama, menganalisis dengan cermat apa yang dibicarakan pelanggan. Yang kedua, kemampuan meneliti atau mengamati isi pembicaraan pelanggan. Yang ketiga, harus segera pikirkan tindakan apa yang harus dilakukan dalam rangka memahami kebutuhan pelanggan tersebut. Yang kedua, mengamati perilaku pelanggan. Dalam mengamati perilaku pelanggan, tentunya kita tidak akan menyamaratakan semua pelanggan. Oleh karena itu, para petugas pelayanan dituntut untuk benar-benar memahami perilaku pelanggan dengan membuka diri dan banyak berkomunikasi dengan pelanggan. Dengan demikian, akan memperoleh banyak bahan masukan yang sangat berguna untuk memahami perilaku dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, memberikan perhatian penuh kepada pelanggan. Memberikan perhatian penuh kepada pelanggan dengan melakukan interaksi langsung dengan pelanggan adalah sebagai titik puncak di mana kita dapat menunjukkan perhatian secara penuh kepada pelanggan. Selanjutnya, pelayanan prima berdasarkan konsep tindakan. Yang pertama, mencatat pesanan pelanggan. Setiap pesanan yang diminta pelanggan harus segera dilayani dengan cara didengarkan dan dicatat. Kemudian, mengecek kembali apakah ada perubahan jenis dan jumlah pesanan atau tidak, kapan jadwal atau waktu pengiriman barang. Yang kedua, mencatat kebutuhan pelanggan. Pencatatan kebutuhan pelanggan berdasarkan checklist merupakan tindakan yang dapat menggambarkan objek checklist, yaitu pencatatan kebutuhan pelanggan sebagai daftar pemeriksaan terhadap faktor-faktor yang diinginkan oleh pelanggan. Yang ketiga, penegasan kembali kebutuhan pelanggan. Untuk menghindari kekeliruan pelayan atau penjual, hendaknya menegaskan kembali semua kebutuhan pelanggan dan melakukan pengecekan atas hal-hal tersebut. Yang keempat, mewujudkan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan akan terwujud apabila pelayan telah menerapkan prinsip pelayanan prima. Kepuasan pelanggan merupakan refleksi dari terpenuhinya harapan dan kebutuhannya. Dan yang terakhir, mengucapkan terima kasih dengan harapan pelanggan kembali. Pernyataan terima kasih kepada pelanggan tidak hanya diungkapkan melalui kata-kata, tetapi dapat pula dengan memberikan bonus atau diskon. Pernyataan terima kasih kepada pelanggan eksternal tetap biasanya diberikan setiap tahun, misalnya bingkisan lebaran atau bingkisan hari raya yang lain. Sekian video presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video presentasi ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.